Waalaikumsalam. Oh ya lama nih yang kau Jen. Dari tadi ngomong katanya udah OTW. Oh, guys, aku tadi ada gawe dulu. Nah, aku bawa. Oh, makasih. Dan aku suka makan ciki-ciki jangkut. Banyak nih yang kalau. Sebelum kita bagi tugas, kita makan dulu yuk. Iya, kira makan dulu ya, makan. Oh ya guys, kalau bisa ya mulai sekarang ya kita tuh kurangin lah makan-makannya kayak gini nih. Aku tuh pernah baca ya di artikel. Nah dia tuh ngomong kalau makan-makannya ini bisa menyebabkan kanker serviks loh. Memang selain penyebab dari makan junk food sama ciki-ciki, apa sih penyebab dari kanker serviks tuh? Kalau salah sih karena seks bebas sih kalau salah katanya paling banyak. Serius, sumpah ya kemarin aku denger Mawar cerita sama aku ya. Dia tuh punya gejala kanker serviks itu loh, tapi emang dia tuh kalau pacaran tuh emang agak berlebihan sih sama cowoknya. Aku mungkin ya dia kenal cewek itu. Oh ya aku tuh juga sering loh jenguk dia tuh di IG check in itu di hotel sama cowoknya. Nah kan, kalau lah Sudah coba kita jengok di YouTube. Cak mana sih kanker serviks itu? Nah, pasnya aku lagi buka laptop ini. Ayo. Nah, kita cari. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali lagi di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Putri Nurmalasari yang akan membawakan berita-berita terbaru dan teraktual hari ini. Sampai saat ini, kanker serviks masih menjadi masalah kesehatan perempuan terutama di Indonesia, sehubungan dengan angka kejadian dan angka kematiannya. Banyak kekhawatiran yang dirasakan oleh para tenaga medis dan juga perempuan di Indonesia seputar kanker serviks. Oleh karena itu, di sini kami akan menampilkan video besaran masalah yang terjadi di Indonesia mengenai kanker serviks. Kanker serviks termasuk salah satu jenis penyakit yang mematikan nomor satu pada wanita setelah kanker payudara. Kanker serviks sendiri merupakan kanker yang muncul pada leher rahim wanita, dan leher rahim sendiri berfungsi sebagai pintu masuk menuju rahim dari vagina. Jumlah wanita penderita kanker serviks di Indonesia hingga kini setidaknya mencapai 21.000 kasus. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara penderita kanker serviks kedua tertinggi di dunia. Pada tahun 2014, lebih dari 9.000 kasus kematian terjadi pada wanita di Indonesia akibat kanker. Dan sebesar 10,3% merupakan jumlah kematian yang disebabkan oleh kanker serviks. Sejak tahun 2000 sampai 2012, usia wanita yang terserang kanker serviks semakin muda, yaitu kisaran usia 21 sampai 22 tahun. Untuk penderita kanker serviks jumlahnya juga sangat tinggi. Setiap tahun tidak kurang dari 15.000 kasus kanker serviks terjadi di Indonesia. Karena itu kanker serviks disebut sebagai penyakit pembunuh wanita nomor 1 di Indonesia. Ya pemirsa, itulah tadi video besaran masalah penyakit kanker serviks yang ada di Indonesia. Besaran masalah penyakit kanker serviks ini tentunya perlu diperhatikan dan juga dipahami oleh masyarakat Indonesia, tentunya perempuan yang ada di Indonesia. Nah guys, jadi lagi marak nih loh kanker serviks nih di Indonesia. Nah, jadi sekarang kita tuh ubah pola hidup kita tuh jadi lebih sehat, Cek. Walaupun pasti awalnya susah, kita harus coba. Semangat guys! Oke, semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda dari mana nih? Dari pasar ya, beli sayur sama buah. Masya Allah, istri idaman banget. Iya dong, bunda gitu kok. Bun, ayah punya pantun nih. Kenapa? Ikan hiu, makan kupu-kupu. I love you istriku. Bun, Apa? coba lihat itu apa? Lampu lah ya. Iya, benar itu lampu. Biarkan lampu itu menyinari kita seperti cintaku menyinari hatimu. Iya, bunda baru tahu kalau ayah jago gombal deh. Nah, iya bun, sini bun, nonton berita. Berita apa? Berita tentang kanker serviks. Mau dong. Oleh karena itu, di sini kami akan menghadirkan Dr. Khairun, spesialis bedah onkologi, yang akan menjelaskan lebih dalam mengenai kanker serviks bersama rekan saya, Febina, di segmen Talk In. Baik pemirsa, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya Putri. Pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya Dr. Khairun. Apa kabar dok? Ya, alhamdulillah baik. Nah, baik sebelum kita membahas lebih dalam mengenai kanker serviks, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal apa itu kanker serviks. Nah, jadi dok, apa sih kanker serviks itu dan bagaimana ciri-cirinya?
Nah, kanker serviks itu kanker yang timbul di sel-sel rahim. Nah, biasanya kanker serviks ini tumbuh secara perlahan dan tidak terarah atau tidak terkendali, makanya menyebabkan kanker. Nah, gejala dari kanker serviks ini biasanya muncul seperti flek atau pendarahan. Nah, biasanya pendarahan ini terjadi di luar dari masa haid atau pasca menopause. Nah, selain itu juga muncul rasa sakit atau tidak nyaman saat berhubungan seksual. Nah, juga keluarnya cairan yang berwarna aneh dan berbau tidak wajar. Nah, pada stadium akhir juga muncul gejala lain seperti sembelit atau merasa mudah lemas, pembengkakan di salah satu kaki, juga rasa sakit di punggung atau pinggang akibat dari pembengkakan ginjal. Oh, seperti itu ya, Dok? Bun, ayah takut nih bunda kena kanker serviks. Amit-amit enggak lah ya. Tapi bunda juga sebenarnya takut sih, soalnya wanita yang aktif berhubungan seksual itu berisiko lebih besar. Oh, biar tenang, besok ayah antarin di. Kan kata dokternya tadi, pencegahan ininya bisa dilakukan dengan pemeriksaan pap smear. Tapi ayah anterin bunda ya. Iya, ayah antarin. Aduh, kok sakit nih perut aku. Haris lagi ngapain? Nah, mama bawain donat. Ya, Bemo lagi main game. Sakit lagi. Kenapa, Ma? Gak tahu nah, bagian perut bawah mama ini sakit dari tadi. Ke dokter beda sih, Ma. Aida, paling mama ini belum makan. Tidak, apa? tidak lagi. Taunya Mama nih kena kanker serviks pula. Ay, serem nih yang kanker serviks. Tidak lah, tidak mungkin. Ini pasti gara-gara mama tuh belum makan. Sudahlah, nonton TV baik kita. Berhentilah pula main game tuh. Lantas, bagaimana penyebab dan juga cara penularan dari kanker serviks? Nah, kalau penyebab dari kanker serviks ini sebenarnya belum diketahui ya, tapi kanker serviks ini biasanya terkait dengan virus HPV atau human papillomavirus. Nah, biasanya penularan virus HPV ini melalui cairan saat berhubungan seksual. Nah, tapi selain itu, virus HPV ini juga menular melalui sentuhan kulit. Jadi, penularan kanker serviks itu berkaitan dengan infeksi human papillomavirus atau HPV ya, Dok, yang bisa disebabkan atau ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, apakah penting bagi kita untuk melakukan deteksi dini atau penilaian dini? Nah, Dok, jadi pertanyaannya bagaimana cara melakukan penilaian dini dan juga cara pencegahannya? Nah, kalau untuk pemeriksaan secara dini untuk kanker serviks ini yang pertama tentunya melakukan pap smear. Nah, pap smear ini biasanya dilakukan oleh wanita yang telah aktif melakukan hubungan seksual, biasanya pada usia 21 hingga 49 tahun, yang mana itu dilakukan setiap 3 tahun sekali. Nah, untuk wanita yang lanjut usia atau sekitar 50 sampai 61 tahun, itu dianjurkan untuk melakukan pap smear itu sekitar 1 tahun 1 kali. Nah, yang kedua itu tentunya melakukan seks secara aman, karena sebagian besar dari kasus kanker serviks ini diakibatkan oleh hubungan seks yang tidak aman atau sering berganti-ganti pasangan. Nah, yang ketiga itu melakukan vaksinasi kanker serviks. Nah, banyak nih yang mengira kalau vaksinasi kanker serviks itu hanya dilakukan untuk wanita yang telah aktif berhubungan seksual. Padahal remaja itu sesungguhnya sangat dianjurkan untuk melakukan vaksinasi kanker serviks agar pencegahannya lebih optimal. Nah, yang terakhir itu melakukan pola hidup sehat seperti berolahraga, makan makanan yang bersih dan higienis, dan diusahakan tidak merokok. Itu sih. Nah, baik pemirsa, itu tadi cara pencegahan apabila kita ingin terhindar dari kanker serviks. Nah, selanjutnya nih, Dok. Kalau misalnya kita sudah terdeteksi atau mengalami kanker serviks, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau misalnya bagi penderita kanker serviks itu yang dapat dilakukan yaitu pengobatan ya. Nah, pengobatan ini tergantung dari kesehatan si pasien dan stadium yang diidap. Nah, biasanya pengobatan yang dilakukan itu seperti kemoterapi, radioterapi, atau bedah, ataupun kombinasi dari ketiganya. Nah, baik pemirsa, mungkin itu saja dan terima kasih kepada Dr. Khairun atas waktu dan juga ilmunya mengenai kanker serviks. Ya, sama-sama. Saya kembalikan kepada rekan saya, Putri.
Baik, terima kasih Feby dan juga Dr. Hairun atas penjelasan mengenai kanker serviks. Demikian yang dapat saya laporkan hari ini. Saya Putri Nurmalasari dan segenap tim pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Berarti bener loh Taris, mama memang harus kontrol ke dokter. Takutnya ini salah satu gejala kanker serviks kan. Iya, gak mama ngapu-ngapu pula. Iya, nanti temenin mama ya ke dokter ya. Ya.